Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novia, NPM 719212942. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi pada mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM, yaitu tentang pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Pembangunan koperasi dalam pembangunan jangka panjang telah menunjukkan berbagai keberhasilan yang sangat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi maupun nilai usaha koperasinya. Nah, koperasi juga telah berperan aktif dalam kegiatan ekonomi rakyat dan sekaligus mulai dapat meningkatkan kesejahteraan pada para anggotanya. Keadaan ini antara lain merupakan hasil dari berbagai kebijaksanaan perkoperasian, kebijaksanaan makro, dan sekaligus peran tersebut ditempuh melalui program pembinaan kelembagaan koperasi dan pelatihan magang, penyuluhan dan penerangan, pembinaan dan konsultasi atau proteksi. Sesuai dengan tahapan pembangunan nasional dalam pembangunan jangka panjang pertama, peranan pemerintah dalam pembangunan koperasi pada masa itu masih besar, terutama ada kegiatan yang bersifat perintis dan kegiatan perekonomian lainnya yang belum sepenuhnya mampu dilaksanakan sendiri oleh gerakan koperasi. Nah, sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional yang ditandai oleh kemajuan yang pesat di berbagai sektor di luar sektor pertanian, bidang usaha koperasi juga turut berkembang. Dewasa ini, lingkup usaha koperasi mencakup baik usaha pertanian maupun usaha non-pertanian seperti industri pangan, penyaluran pupuk, terus pemasaran kopra, terus pemasaran cengkeh dan pemasaran susu dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu modal penting lainnya dalam pengembangan koperasi pada pembangunan jangka panjang kedua. Nah, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan koperasi yang selaras dengan pembangunan di sektor-sektor lainnya dalam upaya membangun koperasi yang maju dan mandiri. Pada prinsipnya, undang-undang koperasian yang baru memberikan keluasan yang lebih besar kepada gerakan koperasi untuk menentukan arah pengembangan usaha agar semakin sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Nah, di samping itu, pemerintah tetap memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan dalam rangka memandirikan koperasi tersebut. Ada juga tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan koperasi. Nah, meskipun banyak hasil yang telah dicapai dalam pembangunan koperasi selama pembangunan jangka panjang pertama ini, masih banyak pula masalah yang belum terselesaikan, yang harus dilanjutkan dan ditingkatkan penanganannya dalam pembangunan jangka panjang yang kedua. Samping itu, berbagai kondisi struktural dan sistem yang ada masih menghambat koperasi untuk sepenuhnya dapat menerapkan kaidah ekonomi guna meraih dan memanfaatkan berbagai kesempatan ekonomi secara optimal. Nah, sementara itu, terbukanya perekonomian nasional terhadap perkembangan perekonomian dunia diperkirakan akan menghadirkan perubahan-perubahan besar dalam tatanan kehidupan ekonomi nasional. Nah, persaingan usaha akan makin ketat, peranan ilmu, pengetahuan, dan teknologi meningkat. Tuntunan akan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengantisipasi dan merencanakan masa depan meningkat pula. Oleh karena itu, tantangan dalam pembangunan koperasi adalah mengembangkan koperasi menjadi badan usaha yang sehat, kuat, maju, mandiri,
dan memiliki daya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang berujung pada meningkatnya perekonomian nasional dengan memperhatikan kedudukan koperasi baik sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai integral dari tatanan perekonomian nasional. Peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi rakyat. Dengan demikian, yang menjadi tantangan adalah mewujudkan koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat agar mampu berperan secara nyata dalam kegiatan ekonomi rakyat. Nah, inti kekuatan koperasi terletak pada anggota yang berpartisipasi aktif dalam organisasi koperasi dan kesadaran masyarakat untuk bergabung dalam wadah koperasi. Adapun kendala dalam pembangunan koperasi. Nah, pengalaman pembangunan koperasi dalam pembangunan jangka panjang pertama telah memberikan petunjuk bahwa untuk menjawab berbagai tantangan dalam pembangunan jangka panjang kedua masih terdapat beberapa kendala yang membutuhkan perhatian dalam menggariskan kebijaksanaan dan menyusun program untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya yaitu yang pada umumnya memadai kendala ini menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan koperasi dalam menjalankan fungsi dan peranannya yang berakibat pada kurang efektif dan efisiensi organisasi dan manajemen koperasi. Nah, hal ini tercermin pada pengelolaan koperasi dan tingkat partisipasi anggota yang belum optimal. Koperasi ke sumber permodalan dari luar. Nah, koperasi yang berpengaruh pada rendahnya kemampuan koperasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahanya sehingga menyebabkan pula terbatasnya daya saing koperasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran anggota akan hak dan kewajibannya serta belum berfungsinya mekanisme kerja antara pengurus dan antar pengurus dengan pengelola secara menyeluruh. Nah, jaringan usaha antara koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya tertentu terutama kelembagaan keuangan baik bank maupun bukan bank, produksi dan pemasaran khususnya di daerah tertinggal. Nah, program pembinaan koperasi antar sektor dan antar daerah serta kurangnya kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang tercermin pada masih rendahnya peran serta dan dukungan masyarakat dalam pembangunan koperasi tersebut. Selanjutnya yaitu arahan pembangunan koperasi. Nah, pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien serta menjadi gerakan rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat agar mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu sasaran pembangunan koperasi. Nah, garis-garis besar haluan negara 1993 menetapkan bahwa sasaran koperasi dalam pembangunan jangka panjang kedua adalah terwujudnya koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri serta sebagai sokoguru perekonomian nasional yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional. Nah, untuk sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 diantaranya adalah tertata
serta mantapnya kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin efisien serta berperan utama dalam perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat. Sesuai dengan sasaran tersebut, maka pemerintah kemudian menetapkan sasaran operasional pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6. Di antaranya adalah sebagai berikut. Berdampak pada makin meningkatnya kemampuan organisasi dan manajemen koperasi, teknologi tepat guna, horizontal dan vertikal. Dengan demikian, diharapkan daya saing koperasi dan kesejahteraan anggota koperasi makin meningkat. Selain sasaran operasional yang bersifat umum tersebut, ditetapkan juga sasaran pengembangan koperasi di pedesaan dan perkotaan. Nah, sasaran pengembangan koperasi di pedesaan ini diantaranya mampu memberikan kesempatan dan menumbuhkan prakarsa masyarakat pedesaan untuk meningkatkan usaha yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan sekaligus mampu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Untuk pelosok tanah air, pedesaan atau koperasi unit desa untuk mendorong perkembangan agribisnis, agroindustri, industri pedesaan, jasa keuangan, dan jasa lainnya termasuk penyediaan kebutuhan pokok. Nah, selanjutnya untuk yang menjadi sasaran pengembangan koperasi di perkotaan diantaranya yaitu melayani kebutuhan pokok para anggota dan masyarakat di daerah permukiman rakyat, koperasi di lingkungan TNI atau Polri, koperasi dan koperasi jasa keuangan lainnya, terus masyarakat di daerah perkotaan yang tertinggal, kemitraan usaha dengan badan usaha lainnya. Yang terakhir yaitu kebijaksanaan pembangunan koperasi. Nah, secara umum kebijaksanaan umum pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 adalah meningkatkan prakarsa, kemampuan dan peran gerakan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan, pengembangan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan dan menetapkan kelembagaan, usaha, dan sistem koperasi untuk mewujudkan peran utamanya segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Nah, secara khusus kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6. Baik, mungkin itu saja dari saya penjelasan materi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, ucapan, dan segala hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena berbagai alasan ekonomi dan non-ekonomi, koperasi pada umumnya belum dapat melaksanakan sepenuhnya prinsip koperasi sebagaimana yang telah dicita-citakan, sehingga koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat ini belum dapat mengembangkan sepenuhnya potensi dan kemampuannya dalam memajukan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.